Apakah perusahaan wajib memberikan pesangon bagi karyawan yang dipecat? Di batas desa pagi-pagi, dijemput truk dihitung seperti pesakitan, diangkut ke pabrik, begitu seterusnya. Mesin terus berputar, pabrik harus berproduksi. Pulang malam, badan pun loyo, nasi dingin. Bagaimana kalau anak sakit? Bagaimana obat? Bagaimana dokter? Bagaimana rumah sakit? Bagaimana uang? Bagaimana gaji? Bagaimana pabrik? Mogok? Pecat? Mesin tak boleh berhenti. Maka mengalirlah tenaga murah. Mbak Ayu Kakang dari desa. Wiji Tukul. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Benar-benar kelas sekali sob pertanyaannya. Dan ini informasi penting sekali untuk semua Sohib Justice dimanapun kalian berada. Karena COVID-19 memberikan banyak sekali dampak PHK bagi para pekerja atau buruh di Indonesia. Simak ya penjelasannya. Dilansir dari Tempo.co, pemerintah menyebutkan bahwa angka pemutusan hubungan kerja atau PHK dari dampak virus corona atau COVID-19 telah mencapai 3,5 juta orang. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri pada Kementerian Koordinator Perekonomian, yaitu Bapak Bambang Adiwinarso, menyampaikan penciptaan lapangan kerja saat ini tidak ada. Bahkan yang terjadi adalah kehilangan lapangan kerja. Kemenaker melaporkan tenaga kerja terdampak COVID-19 ini sekitar 3,5 juta orang per 2 Juni tahun 2020. Dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta orang, ujarnya dalam sebuah bahan diskusi Minggu 7 Juni 2020. Dipecat atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, hal yang lazim kita dengar dalam dunia kerja, sering kali menimbulkan keresahan, khususnya bagi para pekerja sob. Bagaimana tidak? Keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Hal-hal yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah, ini ayat satunya ya, perjanjian kerja berakhir apabila pertama, pekerja meninggal dunia. Kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Ketiga, adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan yang keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Lalu apakah perusahaan wajib memberikan pesangon bagi karyawan yang dipecat? Nah, ini sangat menarik Sohib Justice, dengerin ya dengan detail. Sebagai karyawan, terutama yang baru saja berkarir, tampaknya wajib paham betul tentang hak-hak yang wajib diterima, terutama saat masa kontraknya dihentikan. Perusahaan wajib memberikan uang pesangon kepada karyawan yang di PHK. Uang pesangon ini
terdiri dari hak cuti yang belum diambil oleh si karyawan, ongkos pulang bagi karyawan ke tempat yang ia pernah diterima kerja, dan penggantian uang perumahan atau perawatan. Walaupun jumlah yang diberikan tidak sedikit, bisa berkali-kali lipat dari gaji pokok per bulan, tapi siapa yang senang mendapatkan uang namun kondisinya harus kehilangan pekerjaan? Mendapatkan pesangon dari PHK karena menjadi korban pemutusan hubungan kerja tentu sesuatu hal yang buruk, sob. Artinya telah kehilangan salah satu sumber utama mengenai pendapatan untuk menghidupi biaya sehari-harinya. Sedangkan pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan, bisa dalam bentuk materi ataupun non-materi. Umumnya pesangon adalah berupa uang ketika kita masuk masa pensiun dan terjadi pemutusan hubungan kerja. Khususnya bagi para pekerja di Indonesia, undang-undang sudah mengatur tentang jaminan sosial para tenaga kerja. Tepatnya pada pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. Besaran tersebut ditentukan berdasarkan masa kerja sebelum dipecat yang kemudian tercantum di pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sob, yang menjelaskan perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun berupa 1 bulan upah. Yang kedua, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun berupa 2 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun berupa 3 bulan upah. Yang keempat, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun berupa 4 bulan upah. Yang kelima, masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun berupa 5 bulan upah. Yang keenam, masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun berupa 6 bulan upah. Yang ketujuh, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun berupa 7 bulan upah. Yang kedelapan, masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun berupa 8 bulan upah. Kesembilan, masa kerja 8 tahun atau lebih berupa 9 bulan upah. Sebagai catatan Sohib Justice dimanapun kalian berada, tiap rincian uang pesangon ini berbeda antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, tergantung pada kebijakan dan keramahan perusahaan di tempat kerja. Namun demikian, uang pesangon yang diberikan wajib setara dengan perhitungan yang sudah diatur dalam pasal 156 ayat 2 tadi, sob. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab semua kegelisahannya ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami, atau boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.